kebahagiaan supranatural. Lewat apa? Beatific vision, penglihatan ilahi. Gimana menerangkan secara sederhana ya? Ibu ini kan dia kan rendah ya. Oke, dari atas kita lihat rendah kan? Kalau dari bawah begini kita lihat benang-benangnya terhapus seperti di atas ya? Tidak. Benang-benangnya lain berselera tidak jelas. Hidup di dunia itu seperti kita lihat dari bawah. Nasib kita, semua kita lihat. Tapi setelah mengalami vision of God, beatific vision, kembali ke atas. Ternyata dalam bahasa Tuhan disebut tidak dengan kain kehidupan. Kira-kira begitu. Jadi penglihatan yang langsung kepada Tuhan. Paulus bilang, sekarang kita melihat dari cermin yang tidak jelas, tapi nanti kita akan melihat wajah ke wajah. Penglihatan, vision, not only sight. Karena itu saya di Kristen Paulus waktu itu saya bilang begini, ya, kita orang Katolik itu harus punya iman, jangan berdasarkan apa yang kau lihat. Sight perception, no, it's not enough. Bukan hanya berdasarkan knowledge, scientific, logical perception, it's not enough. Karena itu pikiran manusia terbatas. Ada banyak misteri kehidupan yang tidak bisa diterangkan dengan akal pikiran kita. Saya kagum dengan seorang ustaz. Cimahi. Dia bilang, beriman kamu percaya pada apa yang Tuhan lihat, bukan apa yang kamu lihat. Kamu percaya pada apa yang Tuhan mengerti, bukan apa yang kamu mengerti. Karena logikanya adalah ya, divine perception. Tidak ada roh, saya kan nggak tahu siapa orang ini, saya nggak tahu apa tentang orang ini. Tapi saya pergi untuk melayani orang sakit, bukan untuk mengetahui orang ini hidupnya bagaimana, masa lalunya. No, saya pergi untuk mengatakan bahwa Tuhan punya penglihatan apa terhadap manusia. Tuhan mengatakan apa tentang kehidupan yang kekal. Jadi God atau divine perception, not human perception. Saya tidak kenal orang itu, dan saya yakin istrinya pun atau suaminya pun sekenal-kenalnya masih ada misteri-misteri yang mereka tidak tahu. Hanya Tuhan dengan dia yang tahu. Karena itu kita datang berdoa ya. Tuhan, orang ini dokter bilang ini, di pengalaman terakhir tidak lebih dari sehari lagi lah. Dokter sudah bilang begitu, jadi kita masyarakat ini, saya kenal kita dua pergi berdoa, Tuhan, dalam tangan-Mu kami percaya Kau akan memberikan kesembuhan yang terbaik bagi pulang-pulang. Dokter sudah bilang tinggal satu hari lagi kalau berdoa untuk kesembuhan. Saya bilang ini, dia melihat kesembuhan dari perspektif ilmu sakit. Tapi kita berdoa kesembuhan orang sakit itu dari perspektif Allah. Allah punya kuasa atas kesembuhan. Mau terjadi atas bisa kita lihat menurut ilmu atau terjadi menurut Tuhan. Jadi penyerahan itu berarti kita melihat dalam perspektif ilahi. Tuhan punya mau apa? Bukan aku punya mau apa. Dokter punya mau apa. Tuhan punya mau apa. Kalau dipanggil untuk pelayanan kematian, orang yang tidak kenal itu saya percaya Tuhan. Karena saya tidak berbicara tentang orang yang saya bicara apa yang menganjurkan tentang kita. Apa yang Tuhan menganjurkan bagi kita untuk percaya. Oke. Surga adalah bagaimana kita
berhubungan dengan visi, persepsi tersebut. Next. Walaupun tidak dikatakan Alkitab secara definitif di manakah letak surga, namun dapat disimpulkan surga tidak terletak di dunia, namun di luar dunia. Tidak dalam batas-batas dunia. Di sanalah para kudus, para malaikat, seluruh penghuni kerajaan Allah berada. Oke, lanjut. Kenyataannya Yesus dikatakan dalam Alkitab ia terangkat sehingga kita ketahui surga tidak ada di tanah Israel sana, surga tidak ada di bumi ini, dia di luar bumi. Selanjutnya kita tahu kita tahu Bunda Maria, tubuh dan jiwanya diangkat ke surga oleh jasa Kristus. Maka kita mengetahui surga adalah sebuah tempat, di samping juga sebuah kondisi atau keadaan. Walaupun kita manusia tidak dapat mengetahui secara persis di mana itu. Pada akhir dunia nanti akan terjadi kebangkitan badan, di mana semua orang telah meninggal menerima kembali tubuh mereka akan diadili dalam penghakiman terakhir, seperti yang dikatakan tadi. Glorious body. Lanjut. Katekismus Gereja Katolik menjelaskan tentang surga sebagai berikut. Katekismus nomor 1023. Orang yang mati dalam rahmat persahabatan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Mereka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya karena mereka melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekali lagi, melihat ya, perception, beatific vision, dalam keadaannya yang sebenarnya, dari muka ke muka, wajah ke wajah. 1 Korintus 13, Wahyu 22 ayat 4. Terus Katekismus 1024. Kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal itu persekutuan kehidupan dan cinta bersama Allah, bersama perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus dinamakan surga. Surga adalah tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan dalam manusia, kerinduan terdalam dari manusia, keadaan bahagia tertinggi dan definitif tidak ada lagi. Nah, di sini memang sesuatu yang melampaui fisik, ya. Tapi ya kita mendengarkan, mungkin teman-teman sahabat-sahabat kita dari sebelah mengatakan bahwa surga itu berarti ada bidadari, kasihannya kaum perempuan ya, nggak ada bidadoro di sana. Bidadari untuk laki-laki loh. Tapi saya yakin bukan dimaksudkan fisikal. Nggak tahu deh ini saya nggak ngerti ajaran saudara-saudara Muslim, tapi menurut saya secara fisik kan sudah tidak. Berarti mungkin seperti senangnya kita bertemu dengan bidadari. Itu mungkin pengalaman kesenangan itu yang hendak mau menunjukkan surga. Surga itu pandangan, keadaan, kenikmatan hidup, semua yang terindah dan terbaik seperti itu. Kita rasa di dunia ini kan sebentar-sebentar gitu ya. Ya baru happy-happy 1-2 hari udah datang lagi bencana, happy-happy sedikit udah datang lagi tantangan, happy sedikit ada orang lagi merusak kebahagiaan kita. Tapi kebahagiaan yang sempurna itu ada di dalam surga. Kenikmatan yang sampai selama-lamanya itulah ada di dalam surga. Keadaan seperti itu. Jadi jangan tanya lagi kira-kira bagaimana, saya juga belum kesana. Jadi ada kesempatan ya suatu ketika ya. Surga adalah tujuan terakhir. Terus nomor 1027. Misteri persekutuan berbahagia dengan Allah dan sesama dalam Kristus mengatasi setiap pengertian. Nah ini saya coba terangkan, tapi sebenarnya semua keterangan itu semua tidak bisa menerangkan. Kitab suci berbicara kepada kita mengenai itu dalam gambar-gambar seperti terang, surga itu terang, surga itu damai, perjamuan, ini perjamuan pernikahan yang meriah, anggur kerajaan, rumah Bapa, Yerusalem surgawi, dan Firdaus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itulah surga.
Jadi sudah jelas? Oke, Bu. Terima kasih Romo Alam. Artinya tadi situasi, saya pernah mendengar. Jadi ada wacana semacam diskusi. Surga, suasana surga kan damai, kebahagiaan. Artinya kita yang di dunia ini juga bisa menciptakan surga di dunia ini dengan situasi yang damai dan sama bagi kita dan bagi orang lain. Oh, sangat benar. Itu namanya surga antisipatif. Orang yang beriman mestinya harus menciptakan surga. Kenapa? Kenapa? Secara alami kita semua lahir dari rahim seorang ibu, dan rahim itu adalah surga yang pertama. Ya, kita nggak ngerti apa-apa. Kita hanya kebutuhan makan minum, pertumbuhan kita disuplai oleh ibu yang mengandung kita. Itu surga. Itu makanya anak yang lahir itu pasti nangis. Apakah anak yang lahir langsung enggak, anak gila itu. Semua orang lahir ke dunia ini pasti menangis. Kenapa? My paradise lost. Aku kehilangan surga yang pertama. Jadi ibu-ibu punya pengalaman mengandung. Anda ya, melahirkan surga ketika anak dalam kandungan. Kalau kamu mau lihat surga ya tataplah wajah Oma Ceng. Itulah wajah surga. Karena dari rahimnya lahir perempuan ini. Laki-laki satu ibu, ya anaknya kan. Ini surganya ya kembali ke mama ya. Jadi setiap orang mempunyai pengalaman surga. Kenapa kita hidup di dunia ini kita tidak ciptakan? Karena itu unsur-unsur di dunia. Bila ada damai, bila ada terang, bila ada kebahagiaan dalam perjamuan kita, itu gambarannya. Itu surga di dunia. Maka betapa jahatnya orang yang menghilangkan surga. Aborsi. Anda apa ya? Demolition of heaven. Aborsi. Perang. Sekarang ini jahat itu perang. Karena membunuh manusia. Apalagi wanita dan anak-anak yang tidak bersalah. Baik. Jadi betul. Memang surga di dunia harus diciptakan, tapi semua itu tidak sempurna. Yang sempurna itu ketika kita melihat wajah dengan wajah, pengenalan akan Allah secara sempurna. Berikut ada pertanyaan lagi. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berikut. Nah, kalau diperhatikannya, perhatikan baik-baik. Lanjut. Taman Eden, ini tidak sama dengan surga. Walaupun memang lokasi Taman Eden tidak secara persis dijelaskan dalam Alkitab. Ya, ahli-ahli akhir-akhir ini seperti mereka kira-kira ada di daerah Irak. Taman yang dilukiskan dalam kitab Kejadian itu, Taman Eden itu, ya. Itu bukan surga. Ya. Lanjut. Pada kitab Kejadian dengan disebutkan sungai yang terbagi menjadi 4 cabang. Maka para ahli kitab suci memperkirakan Taman Eden terletak sekitar Mesopotamia. Nah, gambaran itu sangat nyata tentang daerah Mesopotamia, Irak sekarang itu. Nah, lanjut. Apakah Firdaus sama dengan surga? Firdaus sama dengan surga, betul? Baca dulu. Firdaus yang dijanjikan oleh Yesus kepada pencuri yang bertobat, penjahat yang bertobat, disalibkan di sisinya tidak sama dengan Taman Eden dan juga tidak sama dengan surga. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Firdaus di sini berupa pandangan kepada Tuhan, vision of God. Engkau telah melihat Tuhan. Ketika kau mengatakan, bila kau masuk surga, ingatlah akan aku. Bila kau masuk Firdaus, vision of God itu Firdaus, bukan surga. Dan itu diberikan Yesus kepada jiwa-jiwa baik yang berada di pangkuan Bapak Abraham, the limbo of the just. Yang tadi kita jelaskan itu. Jadi Firdaus itu menuju ke situ. Ada yang tidak setuju? Kelihatannya seperti tidak setuju, baru pernah dengar, atau ini ngomong di ngarang-ngarang. Ya. Kalau tidak setuju bilang ya. Saya ambil, saya sajikan ini secara bebas, tapi sumber utama saya itu katolisitas. Menurut saya Stephen dan Ingrid itu mereka memberikan penjelasan dengan sangat detail dan bagus. Mereka orang awam yang belajar teologi, belajar kitab suci, dan saya suka mengutip ini disadu secara bebas. Ya, wartakanlah kepada para bangsa bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dari dulu sampai sekarang ditafsir terus kiamat belum jadi. Ya. Itu karena salah tafsir. Frase ungkapan kerajaan Allah sudah dekat itu menunjukkan bahwa Yesus Sang Almasih itu sungguh-sungguh menghadirkan Allah di depan matamu. Jadi ini semua, this all about vision of God. Karena kamu tahu ya, dalam semua kitab suci peristiwa apapun, Yesus berjumpa dengan orang sakit, Yesus melakukan mujizat ini, Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, dengan Marta, semua dengan Thomas, Petrus, semua perjumpaan itu ujungnya Yesus mendengarkan pengakuan iman mereka. Percayakan engkau, siapapun. Ujung perjumpaan apapun selalu Yesus membutuhkan pengakuan iman. Penjahat di atas salib mengakui imannya. Kalau kau tidak mengakui padahal kau tahu, tidak ada dosa yang bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Ya. Jadi refleksi kitab suci itu ajakan bagi kita untuk mengakui secara pribadi. Makanya kalian bagus nih, dari kalimat ke kalimat kalian mau mendalami. Apa artinya nih aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, apa artinya? Pencipta langit dan bumi, apa artinya? Dan apa Yesus Kristus putranya yang tunggal. Asyhadu anna ilaha illallah. Bagaimana kita bisa menyembah Putra Roh Kudus kalau Tuhan itu adalah Esa yang tunggal? Nah itu kan kalian sudah mendalami itu bagus banget ini. Ini memang iman itu yang Yesus minta. Ingat sekali lagi, tips membaca kitab suci dari awal sampai akhir selalu perhatikan. Yesus pasti akan tanya dengan setiap orang yang dia jumpai. Imanmu menyelamatkan engkau. Percayalah, wanita pendosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wanita di sumur, wanita Samaria di sumur Yakub, sama dengan semua peristiwa apapun ujungnya adalah Yesus menginginkan deklarasi iman. Declare your faith before of me. Itu kamu harus mendaraskan imanmu. Makanya habis mendengarkan firman Tuhan, imam mengajak kita semua di gereja berdiri untuk mendaraskan iman kita. Setelah kisah-kisah kitab suci dibaca, kita semua berdiri, aku percayakan Allah. Kita daraskan iman kita, karena memang Tuhan Yesus minta. Apa yang kamu mengerti tentang aku naik ke surga? Ini yang sementara disabdakan. Oke? Oke. Kenapa? Ya, memang DNA-nya harimau. Cakarnya belum cukup panjang, taringnya belum cukup kuat untuk menerkam rusa, tapi dia binatang buas. Karena DNA-nya DNA harimau. Sama manusia, anak belum berbuat dosa, pengertiannya masih terbatas. Ya, tapi
DNA Adam. Jadi harus dihapuskan. Begitu. Oke, lanjut. Maka si pencuri yang bertobat akan menerima karunia pandangan kepada Tuhan. Ya, vision of God. Bersama-sama dengan para jiwa yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang telah meninggal sebelum Kristus. Limbo of the just. Ya. Lanjut. Apa itu neraka? Ini kalau animasinya itu lebih seram, tapi karena presentasi kalian ini habis. Ternyata lektor saya lebih canggih daripada punya kalian. Keadaan pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus. Tahun ini saya tambahkan aja loh, ingat. Saya tambahkan aja waktu sedikit aja. Ya ini hanya ini saja. Sebab itu yang naik ke surga sudah selesai di surga, tidak ada dan Saya ada itu ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ada dong, itu lanjut langsung. Wah, saya kira cuma sampai di surga saja. Ya, tapi sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu maksudnya tahta kerajaan surga itu. Nah, neraka berarti keadaan pengucilan diri secara definitif dari persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus. Ingat, surga definitif, neraka definitif. Kalau sudah masuk dua ini tidak bisa kemana-mana. Api pencucian bisa ke surga, bisa ke neraka, betul? Salah. Api pencucian itu peralihan dari keadaan netral ke surga, bukan ke neraka. Orang-orang Katolik ini ngarang-ngarang itu bahaya. Kejebak. Nah, ya. Jadi api pencucian purgatori itu adalah persiapan menuju ke surga. Makanya kita doa terus tuh. Saya sampai detik ini nggak habis berdoa untuk mama saya meninggal tahun 96. Ya habis berdoa, saya berdoa untuk beliau. Bapak saya 98. Saya 2018. Saya nggak habis-habis berdoa untuk mereka berdua supaya beralih ke surga. Ternyata kalau sudah di surga, ya nggak apa-apa. Tuhan punya kuasa. Tidak ada peralihan dari purgatorium ke neraka, tidak ada. Karena mereka yang di purgatorium itu, saudara, nanti panjang. Tapi itu purgatorium ajaran sendiri lagi tuh, ya. Nah, oke. Berikut. Katekismus Gereja Katolik 1034. Yesus beberapa kali bicara tentang Gehenna, api yang tidak terpadamkan, di mana terdapat ratap tangis dan keretakan gigi. Nah, itu yang ditentukan untuk mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat, tempat jiwa dan badan sekaligus dapat lenyap. Makanya saya bilang, kitab suci intinya adalah bagaimana kamu percaya kepada Yesus. Semua tokoh-tokoh perjumpaan apapun percaya kepada nama Yesus. Al-Masih, putra Allah yang hidup. Lanjut. Dengan pedas Yesus menyampaikan bahwa Ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya yang akan mengumpulkan semua orang yang telah menyesatkan orang lain dan telah melanggar perintah Allah dan mencampakkan mereka ke dalam dapur api. Di sanalah terjadi ratapan dan keretakan gigi. Bu Ben ada bilang tadi. Ya. Matius 14 ayat 13. Jadi neraka itu keadaan sebaliknya dari surga. Lanjut. Ia akan mengucapkan keputusan pengutukan. Nyala daripada hai kamu orang-orang yang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal. Lanjut. Katekismus Gereja Katolik 1035. Ajaran gereja mengatakan ada neraka. Neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat langsung kematian, ya, maka masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka
api abadi. Karena itu pertobatan itu penting. Karena itu iman itu penting. Iman apa? Iman seperti dalam doa aku percaya. Itu aja. Tapi kan perbuatan baik, Rasul Yakobus bilang juga, ya percuma dong kalau kamu tidak berbuat baik. Ya betul. Iman, orang yang beriman itu mesti mempunyai kesatuan dengan perbuatan baik. Tapi kita menolak konsep sola fide, seolah-olah hanya iman saja, perbuatan tidak perlu. Itu juga tidak bisa. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan kehidupan kebahagiaan, karena untuk itulah Ia diciptakan dan untuk itulah yang Ia rindukan. Next. 10:36. Pernyataan kitab suci, ajaran gereja mengenai neraka merupakan peringatan kepada manusia supaya mempergunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dalam hubungannya dengan nasib abadi. Hidup di dunia ini, lo bisa lupa diri, tapi ingat ente tidak selama-lamanya. Makanya bagi saya, peringatan arwah atau datang berkunjung ke teman atau keluarga yang meninggal itu sebenarnya jeda dalam kehidupan kita untuk memperingatkan, ingat hidup kita hanya sementara. Apa yang kamu perbuat? Masih jahatin orang? Masih susah maafin orang? Tiba-tiba diambil. Nah, begitu. Jadi semua juga merupakan himbauan mendesak supaya bertobat. Masuklah melalui pintu yang sesat, karena terlebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kebinasaan. Orang masuk melaluinya karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Whatever you do to the least of my brother, of my sister, that's you do to me, you do unto me. Jadi perbuatan baik itu lewat kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang lain. Tuhan Yesus dalam Injil kemarin mengatakan begini, kalau kamu memberi sedekah, janganlah canangkan seperti orang munafik, tapi berikanlah dengan diam-diam. Apa yang diberikan tangan kanan, jangan tangan kiri tahu, karena Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepada. Perbuatan baik itu hakikatnya adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Ada orang yang puas atau tidak, Tuhan Yesus bilang, saya ingat Mahatma Gandhi itu dia bilang begini, semua pemimpin agama di dunia punya ajaran, hanya satu orang yang berbicara tentang kasihilah dan doakanlah musuhmu, yaitu Tuhan Yesus. Diakui, beda. Semua berbicara tentang termasuk bangsa Israel sendiri. Visi kerajaan Allah itu kan Tuhan memberkati orang baik, mengutuk orang jahat, pendosa, pemungut cukai. Tuhan Yesus tidak cinta Tuhan itu seperti matahari, memberikan terang bagi setiap orang. Hujan diturunkan ke semua tanpa pilih-pilih. Jadi jalan yang menuju kepada kehidupan sempit, tapi jalan menuju kebinasaan lebar. Silakan ikut jalan yang mana. Next. Karena kita tidak mengetahui hari maupun jamnya, atas anjuran Tuhan kita wajib berjaga-jaga terus-menerus, agar setelah mengakhiri perjalanan kita bersama memasuki pesta pernikahan. Pantas digolongkan pada mereka yang diberkati. Jangan kehabisan minyak seperti garis-garis bodoh, pakaian pesta, undangan yang diberikan ditanggapi, jangan sampai dikasih kepada orang-orang di pinggir jalan. Hamba yang jahat dan malas diperintahkan dinyas ke dalam api yang kekal dan kegelapan di luar, ke dalam kegelapan tempat ratapan dan keretakan gigi. Lanjut. 10:37. Dalam perayaan Ekaristi, dalam doa harian umatnya, gereja senantiasa mohon belas kasih Allah supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua berpaling dan bertobat.
Terimalah dengan rela persembahan umatmu, bimbinglah jalan hidup kami, selamatkan kami dari hukuman abadi, akan tetapi dari umat kesayanganmu. Ya, itu dari doa syukur agung. Tapi ini rumusannya tidak persis sama dengan yang kita pakai sekarang. Terus, berarti tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk neraka. Takdir, lu memang garis tangan, garis wajah, garis matamu, lu neraka lu. Tidak ada seperti itu loh ya. Ingat loh, kita nggak ada seperti itu loh. Ya kalau nasib kita ditentukan oleh garis wajah, ya facelift aja di Korea. Langsung kan bisa berubah nasib kita. Hah? Iya. Makanya aku sipit kurang glow ya dah. Glowin aja. Ngomong-ngomong ya, perempuan itu lebih hebat dari Tuhan. Tuhan udah ciptakan alis, mereka bisa rubah setiap hari. Jangan kau itu lebih hebat dari, kau lebih hebat dari Tuhan. Kau rubah-rubah terus itu alis. Dipelintir-pelintir loh. Ya? Tapi itu kan bagus, boleh bikin kecantikan. Boleh nggak sih orang facelift? Operasi wajah di Korea itu boleh nggak Pak? Bapak tidak setuju. Kenapa? Tidak mensyukuri hadiah dari Allah. Pak, jadi ini Excel lain lagi nih dia punya agak lain ya. Agak lain ya. Itu judul film agak lain ya. Kalian berdua boleh dosa atau tidak sih wanita tuh facelift? Hah? Jangan kamu, kamu kan cewek, itu tuh cowok-cowok tuh. Enggak. Kenapa? Bukannya dia merubah apa yang Tuhan sudah tentukan? Coba mahal kok. Kenapa? Kenapa kau jawab tidak? Manusia juga diberikan seterusnya, kemudian teknologi juga berkembang, seterusnya. Sejauh yang dilakukan masih dalam batasan estetik yang seterusnya, tidak merubah Kata-kata itu adalah justifikasi terbaik. Iya. Oke. Pak, beda kalau ini pandangannya dengan Bapak. Hah? Agak lain. Jadi data-data saya takut ini. Iya. Jadi tapi ya